Kami persilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati pendiri Yayasan Putri Indonesia, Ibu Muryati Sudibyo, yang kami hormati Wakil Ketua Yayasan Putri Indonesia, Ibu Kusuma Dewi, yang kami hormati Ketua Umum Pemilihan Putri Indonesia 2013, Ibu Insinyur Dwi Putriyanti, yang kami hormati para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para finalis Putri Indonesia, serta hadirin undangan yang berbahagia. Selamat pagi dan selamat datang di ruang rapat pimpinan Balai Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam acara pembekalan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada para finalis Putri Indonesia tahun 2012-2013 pada hari ini Senin 28 Januari 2013. Dan acara akan diawali dengan sambutan Ketua Pemilihan Putri Indonesia tahun 2013. Kepada yang kami hormati Ibu Insinyur Dwi Putriyanti, kami persilahkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saya selaku Ketua Umum Penyelenggaraan Indonesia tahun 2012-2013 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur dan jajarannya yang telah menerima kami bersama para Putri Indonesia finalis tahun 2012-2013 ini untuk dapat mendengarkan sedikit pembekalan dari Bapak tentang bagaimana membangun Jakarta melalui integritas dan karya anak bangsa. Karena pada tahun ini Bapak, tema dari penyelenggaraan pemilihan Putri Indonesia adalah ingin membangun karakter bangsa melalui integritas dan karya. Dan untuk itu kami telah membekali mereka, karena mereka akan ada dalam masa karantina selama 10 hari sebelum nanti tanggal 1 akan dilakukan grand final. Jadi sudah dari tanggal 23 ada di Grand Sahid Jakarta menerima pembekalan dari beberapa badan yang terkait yang akan membawa mereka menjadi sosok-sosok yang sudah berisi setelah keluar dari karantina ini. Salah satunya adalah dari KPK. Kemarin Bapak Abraham Samad sendiri yang datang memberikan pembekalan kepada mereka bagaimana menjaga integritas itu agar menjadi nantinya mereka menjadi orang yang benar-benar dapat berkarya namun tetap menjaga integritasnya. Kemudian dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga sudah memberikan pembekalannya. Kemudian nanti besok itu akan ada dari Parekraf, Bapak Sabta, Bapak Wamen akan memberikan juga. Kemudian dari organisasi wanita, Kowani, dan dari lingkungan hidup. Jadi semua aspek ingin kami berikan kepada mereka agar mereka siap menjadi manusia yang lebih baik setelah berkah ada Ibu Kusuma Dewi sebagai Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Ibu Lisi dari protokoler acara. Selanjutnya mungkin kami perkenalkan dulu para putri kami, Bapak. Ini ada 38 putri, sebetulnya dari 33 provinsi. Mungkin tahun depan dari 34 provinsi ya, karena sudah 34 provinsi kita. Sekarang 33 provinsi, tapi jumlahnya 38 karena dari Jakarta seperti namanya daerah khusus ibu kota dapat khusus juga jumlahnya, ada 6 Pak dari Jakarta. Kita ke sana. Berdiri saya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu sekalian, dan teman-teman para finalis Putri Indonesia 2013. Perkenalkan, nama saya Nadia Grida, wakil dari DKI 3 Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Ibu, serta Bapak. Perkenalkan,
Perkenalkan, nama saya Kartika Beriana Caktawijaya dari DKI Jakarta 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Rian Putri Astrini. Saya perwakilan dari Provinsi Jawa Barat. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Febriani, perwakilan dari DKI Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi teman-teman para finalis Putri Indonesia. Perkenalkan, nama saya Shewan Reddy Putri Muhammad. Saya perwakilan dari Gorontalo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman di dalam undangan. Saya Surti Anissa, perwakilan dari Provinsi Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman semua. Nama saya Clara Sati Ayu Sulanda, saya perwakilan dari Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu, dan selamat pagi teman-teman semua. Saya Ayu Monalisa, perwakilan dari Sulawesi Selatan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan teman-teman finalis. Perkenalkan, nama saya Cici Agriatia, saya perwakilan dari Papua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Arya Sanjani Daengbarang, saya perwakilan dari Maluku Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, dan selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Endang Mahari. Saya perwakilan dari Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, dan selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Widayati Sukaningrum. Saya perwakilan dari Kalimantan Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Bayu Karista Yonanda dari Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Amelia Siregar, saya perwakilan dari Provinsi Jambi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak Wakil Gubernur. Perkenalkan, saya Novalia Tamalin, saya perwakilan dari Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Novianti, perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Wakil Gubernur, Bapak sekalian, selamat pagi Ibu, dan selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Elvina Wabister, saya perwakilan dari Provinsi Papua Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan para hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Rahel Georgia Sentani, wakil dari Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, selamat pagi Bapak-Bapak dan undangan sekalian. Nama saya Nazila Abdullah, saya perwakilan dari DKI 1. Terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman semua. Saya Wulandari, finalis dari Sumatera Barat. Terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak Putri, Bapak Mame, serta dan Yoga. Saya Biarta Ramadhani Putri, wakilan dari Provinsi Kepulauan Riau. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Saya Feni Santika Roma, perwakilan dari Sulawesi Barat. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Wakil Gubernur, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Brigda Rizka Juliana Agustus, sebagai perwakilan dari Provinsi Bengkulu. Terima kasih. Selamat pagi Bapak-Bapak, selamat pagi Ibu, selamat pagi rekan sekalian. Nama saya Elsa Maurisia Saleh, saya perwakilan dari Provinsi Maluku. Terima kasih.
Selamat pagi Bapak, Ibu, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Siska Indah Pratiwi, perwakilan dari Provinsi Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak, selamat pagi kepada Ibu, dan seluruh teman-teman finalis. Perkenalkan, nama saya Gina Virginia Rahmadana. Saya provinsi dari Bangka Belitung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Sekali Ardila. Saya perwakilan dari Provinsi Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman semuanya. Saya Rani Oktaviana, perwakilan dari Sulawesi Tengah. Terima kasih. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak Wakil Gubernur. Selamat pagi Ibu, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Horas, perkenalkan nama saya Eva Septriani Syarifah. Saya adalah perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Kenalkan, nama saya Dela Erawati Dartian. Saya provinsi dari Bali. Terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Audrey Wijasteria. Saya perwakilan dari DKI Jakarta. Terima kasih. Selamat pagi, selamat salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Novia Indriani Mamuaya. Saya perwakilan dari Sulawesi Utara. Terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman semua. Saya Mona Lisa Fikri Siregar, perwakilan dari Kalimantan Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dewi Chandrawati, perwakilan dari Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Teman-teman Finalis Indonesia, nama India. Saya Nela Veronica, perwakilan dari DKI Jakarta. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Cok Istri Krisnanda Widani, saya perwakilan dari Provinsi Bali. Terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Florentia Anindita, saya perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, dan selamat pagi teman-teman semuanya. Saya Marisa Satika Maladewi, perwakilan dari Sumatera Selatan. Terima kasih. Demikian Bapak 38 putri, dan mereka sudah siap untuk menerima pembekalan dari Bapak. Waktu saya kembalikan kepada Bapak. Baiklah hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus memberikan pembekalan kepada finalis Putri Indonesia tahun 2012-2013, dilanjutkan dengan tanya jawab. Kepada yang terhormat Bapak Basuki Cahaya Purnama, kami persilakan. Terima kasih, Masih hormati Ibu dan seluruh pengurus Yayasan Putri Indonesia, seluruh pejabat yang hadir, dan ini ada adik-adik sama anak-anak peserta pemilihan Putri Indonesia. Kalau saya menikah yang muda udah anak-anak ya, jadi kami sangat senang. Saya mewakili Pak Gubernur. Pak Gubernur ada acara dengan Pak Presiden. Jadi ya namanya wakil begitu. Kalau nomor satu tidak ada, kita mewakili. Nah, kami sangat senang dijadikan tema pembekalannya itu tentang Jakarta ya. Kami dari pertama waktu kampanye. Saya juga di Jakarta, saya 32 tahun di Jakarta. Saya juga banyak lahir di daerah tapi tinggal di Jakarta gitu. Jakarta ini kalau kita bicara semua persoalan, itu semua sudah kita petakan. Jadi tidak perlu lagi kasih tahu kami, Pak gini, solusinya tidak perlu. Bahkan solusinya, bisa kita ambil contoh tentang transportasi. Transportasi Jakarta itu dari zamannya Pak Ali Sadikin sampai hari ini, itu sudah ada 22 kajian. Di luar kajian baru yang kami lakukan.
Jadi bagaimana mengatasi macet, mengatasi banjir, itu semua sudah ada. Dan semua orang DKI tahu. Tapi kalau ditanya, kenapa tidak dilakukan? Jawabannya semua sama. Anggarannya tidak cukup. Itu aja jawabannya. Jadi anggarannya tidak cukup katanya. Nah, kenapa anggaran tidak cukup? Nah, ini macam-macam. Kita bisa bicara tentang integritas, kita bisa bicara tentang bersih. Ya, kami punya keyakinan kalau kepalanya lurus, maka bawahnya tidak berani tidak lurus. Jadi tadi baru saya dapat Pak Gubernur, ada satu staf yang terus menghalangi, menghambat. Pak Gubernur langsung katakan, hari ini juga kita ganti. Saya sampai bisik-bisik, katanya dari Solo Pak. Katanya dia orang Solo loh Pak. Saya bilang gitu. Pak Gubernur saya tidak begini, mau Solo kek, mau Belitung kek, mau pecat aja kalau yang kurang jangan diganti gitu. Tapi kalau Pak Gubernur ngomong sama saya begitu, tapi kalau depan umum orang Solo halus gitu, saya orang Belitung agak kasar gitu ngomongnya. Jadi kalau Solo kan halus, nyampaikannya halus. Nah saya kalau umur udah kenal saya ini udah setengah lebih jinak daripada dulu gitu. Udah lebih halus gitu loh. Tapi buat orang Solo saya masih kasar sekali. Tapi dibandingkan orang-orang Bangka Belitung yang kenal saya ini udah setengah halus, lebih jinak kira-kira gitu. Nah kalau istri saya nonton saya di TV, pulang dia bilang begini, saya seperti nonton bukan suami saya. Karena saya sudah mengerti ketika bicara di publik harus bagaimana. Maka kadang-kadang saya tidak itu suka bawa wartawan ikut saya. Kalau lagi kesel saya lupa saya wakil gubernur. Ya udah keluar belakangnya gitu kan. Keluar gaya yang masih kuliahnya ya kita semprot-semprot aja gitu. Nah, bisa keluar mau berantem kira-kira gitu kan. Mau ajak berantem ya berantem gitu. Itu jadi agak konyol ini. Bicara soal integritas, Jakarta ini tentu yang menarik ketika partai kami memutuskan mencari dari seluruh Indonesia orang-orang yang dianggap punya integritas, bisa membuktikan hartanya dari mana, harus cari yang umurnya agak mirip. Nah, menurut Partai Gerindra waktu itu ditemukanlah Pak Jokowi dari Solo dan saya dari Belitung Timur dan di DPR saya. Lalu kami ditawarin, istilahnya sih keren gitu. Ini tugas negara, Pak. Tugas negara apa gitu kan? Hari ini kondisi secara masyarakat luas, kita punya persepsi gini, ya udahlah, siapapun jadi pejabat sama saja. Mana ada sih yang jujur, mana ada sih yang tidak korupsi. Ya cuma ngomong aja waktu kampanye. Kalau udah jadi juga sama saja. Ya terus, ini yang paling bahaya ketika sebuah negara, kalau kita melenceng sedikit tentang negara, padahal Lao Tzu itu seorang filsuf kuno di Cina, ditanya, apa syarat sebuah negara itu harus makmur, berhasil, ya sejahtera rakyatnya? Katanya itu ada 5 unsur. Apa unsur itu? Dia sebut harus ada wilayah, harus ada pertahanan yang kuat, harus ada makanan gitu kan, harus ada rakyatnya, dan harus ada kepercayaan. Lalu ditanya lagi, kalau cuma tinggal 4 unsur, unsur mana yang harus kita buang? Dia bilang gitu. Dia bilang, tidak ada apa, tidak ada wilayah, tidak apa-apa. Kita pernah dijajah kan, dan wilayah kita hilang. Masih bisa tetap jadi sebuah negara. Kalau cuma tinggal 3 unsur, tidak ada pertahanan. Rakyat juga ada, tentara udah habis. Kalau cuma tinggal 2, katanya apa? Tidak ada makanan. Kita pernah ngalamin zaman Jepang, makannya udah susah sekarang. Tidak ada makanan cukup. Kalau tinggal 1, saya pikir nih nanyanya kurang ajar banget itu. Tinggal 1 apa yang mau dibuat? Kepercayaan sama rakyat. Dia bilang tidak ada rakyat. Saya kaget juga waktu baca buku itu ya. Kenapa tidak ada rakyat? Bisa terjadi semua bangsa sudah dideportasi, dibuang ke sana sini, sampai tidak bisa disebut rakyat lagi. Jadi orang Indonesia disebut orang Indonesia di Vietnam, orang Indonesia di Swiss. Jadi kita nggak bisa lagi sebut bangsa Indonesia.
tempat pertahanan maka semua sudah hilang. Tetapi kalau kita masih menyisakan kepercayaan bahwa Indonesia satu hari akan jaya, burung Garuda Pancasila kita akan sejajar dengan burung Garuda Elang atau melampaui dia, kita masih bisa kumpul kembali membentuk sebuah negara. Nah, waktu saya baca teori itu saya kurang begitu setuju. Saya pikir kembali, ini di luar tafsiran teologi atau apa ya, ada sebuah negara yang mengalami seperti itu. Itu negara Israel. Saya tidak berbicara kita setuju tidak setuju dengan ya, Yahudi, tapi itu membuktikan terjadi tahun 1948 bangsa yang sudah Yahudi di Eropa, Yahudi di mana, berbalik menjadi sebuah negara. Itu kenapa? Karena mereka percaya Tuhan janjikan dia ada satu negara. Dari zamannya Musa, dari zamannya Ibrahim. Soal itu benar nggak benar, ya wallahu alam, saya juga tidak tahu. Sama kalau ditanya sama saya, neraka surga ada apa tidak ada? Saya juga tidak tahu sih. Karena kakek bapak saya nggak pernah pulang kasih tahu saya neraka surga ada. Tetapi saya percaya saja, kalau ada gimana? Lebih baik kita jaga-jaga, kalau ada kan repot kita. Ya kira-kira begitu gitu konsepnya gitu. Tidak ada seorang pun tahu benar tidak benar. Ya saya nggak mau berdebat soal teologi ya, karena itu gara-gara agama kita bisa saling membunuh. Dan saudara pun bisa bunuh gara-gara agama. Nah, penting kita bicara balik ke soal negara itu. Kenapa dikatakan tugas negara? Karena yang paling mengkhawatirkan di negara Indonesia saat ini, negara kesatuan Indonesia kita saat ini, bukan tidak ada makanan, mana bayi ekonomi tumbuh terus kok, bukan tidak ada pertahanan, bukan tidak ada wilayah, bukan tidak ada rakyat, tapi kita tidak saling percaya di antara komponen bangsa. Kita tidak percaya. Ini bahaya. Jadi yang paling bahaya dari negara kita saat ini adalah hilangnya kepercayaan kepada pejabat. Mas kamu tanya, kenapa pejabat? Kalau dulu, dia bangga tuh pakai plat merah. Kalau saya punya uang berapapun, saya nggak bisa tempelin plat merah mobil saya. Cuma minta angka, mau B1, BTP, mau JKT, mau apa, itu mah gampang bayar saja. Semua orang tahu itu. Minta nomor kan? Kok plat merah? Nggak bisa. Kalau saya pasang, orang bilang gendeng saya. Tidak bisa. Nah itulah, tapi apa yang terjadi di saat kita? Hampir semua pejabat plat merah diganti. RFS, dulu BS lah, BD lah, BF. Kenapa? Karena kita takut kalau demo ditimpukin katanya. Nanti mobil dirusak. Ini bukan soal takut ditimpuknya, ini menggambarkan kewibawaan yang hilang, yang akarnya adalah ketidakpercayaan lagi pada pejabat. Jadi rakyat hari ini secara umum mengatakan pejabat itu tidak mikirkan kami, hanya memperkaya diri. Jadi betapa bahaya di negara kita kan, kalau kita melihat situasi seperti itu. Nah, lalu bagaimana untuk membangkitkan kepercayaan ini kembali? Kita tidak bisa sebagai aktivis, sebagai akademisi, atau sebagai kaum agama mengatakan percaya sama saya. Kenapa? Karena pasca reformasi banyak yang ngaku profesor juga ada yang masuk penjara, yang ngaku agamawan juga ada yang masuk penjara. Jadi ini membuat rakyat tambah bingung setelah pasca reformasi. Terus sudah bingung mau percaya sama siapa. Makanya kami dipilih masuk ke Jakarta untuk menjadi showcase, ya kayak etalase sudah, untuk mempertontonkan sebuah kuasa transformasi Indonesia ketika kita memilih pemimpin yang punya integritas. Nah, kita mulai dari Jakarta. Nanti ada Jakarta baru, maka ada Indonesia baru. Nah, lo memilih bagaimana? Seseorang bisa dipercaya, berbicara rekam jejak. Baik, kami dipilih karena kami pernah jadi kepala daerah. Kita punya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Di situ hasil ratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi. Di situ disebutkan ada prinsip illicit enrichment, kira-kira gitu. Jadi istilahnya dunia begitu. Jadi ada penambahan kekayaan, pengayaan yang tidak legal. Jadi apa? Kalau soal pejabat publik, misalnya saudara-saudara semua perkampungan saya punya rumah yang harganya di atas 10 M. Nah, saya kalau dilaporkan, saya harus membuktikan dari mana saya dapatkan rumah ini. Kalau saya bilang, wah saya belinya dulu baru 2 M, ini naik. Itu harus dibuktikan. Pajak yang saya bayar sesuai atau tidak.
gaya hidup saya. Anak saya sekolah di sekolah internasional, 3 anak. Kalau saya harus bayar dia sekolah 1 tahun 300 jutaan, berarti penghasilan saya harus di atas itu. Pajak dari mana? Dari pajak, bukti pajak yang dipotong. Itu benar-benar sesuai. Tapi tidak ada seorang pun berani memulai ini. Itu sudah tanda tangan tahun 2006. Ini sudah 7 tahun. Ketika kita merevisi undang-undang tentang tindak pidana korupsi, saya masih di badan legislasi waktu itu. Di badan legislasi itu dapurnya semua undang-undang revisi. Saya di DPR RI 2,5 tahun. Niat saya mau rubah itu, hampir tidak ada yang mau. Ada beberapa teman yang mau, tapi tidak kuat. Nah, persoalan kita sekarang bukan tidak ada orang baik, orang berintegritas di Republik ini. Jumlahnya kurang. Itu persoalannya. Karena demokrasi berbicara jumlah. Jumlahnya kurang. Lalu saya berpikir, saya di Komisi 2 berharap ada sebuah revisi undang-undang lagi. Kita melakukan sebuah rekonsiliasi supaya menyelesaikan masalah ini. Rekonsiliasinya adalah bagaimana orang yang ikut mencalonkan diri, dia punya lapangan tandingnya rata, sama. Jadi tidak mungkin saya yang aktivis, yang jujur, yang hartanya pas-pasan melawan pejabat yang hartanya udah tajir gitu ya, udah tajirnya udah bejibun lah di uang ini. Tidak mungkin kita lawan. Nah, maka kita membuat peraturan. Kalau Anda mau ikut mencalonkan, maka Anda harus diperiksa harta kamu dari mana asal. Jadi kalau Anda tidak mau mencalonkan diri, maka Anda tidak akan diperiksa. Inilah rekonsiliasi. Saya sempat diprotes beberapa aktivis, kamu ngomong aja, enak kamu ya. Kamu bilang mantan pejabat nggak boleh diperiksa ya, karena kamu sendiri mantan pejabat. Maka gitu kan saya. Jadi saya bilang, kalau begitu ditambahkan 1 pasal. Semua mantan yang tidak mencalonkan diri dibebaskan dari pemeriksaan demi rekonsiliasi nasional, kecuali Basuki Cahayapurnama, mantan Bupati Belitung Timur, yang harus diperiksa, yang lain tidak boleh diperiksa. Saya kira cukup fair. Jadi kita, kalau tidak, bangsa ini mau sampai kapan kita tarik-menarik bicara kejujuran, integritas? Sama kita sama Pak Jokowi bicara dengan di sini pada hari pertama kami masuk, kami katakan kami tidak akan mempersoalkan persoalan masa lalu saudara-saudara. Termasuk orang melaporkan kondisi kalian itu seperti apa dulu. Tapi yang kami mau lakukan adalah lupakan masa lalu. Yang mau ikut program Jakarta Baru, silakan naik dalam kendaraan kami. Kalau tidak, ya kami tinggal, kata Pak Gubernur. Ini halus caranya gitu. Kami tinggal gitu. Kalau saya kan agak kasar, keluarnya beda gitu. Kupotong gitu loh. Kisah bahasa Jawa, beli ketek, beli ketek ya, beli ketek itu, potong, beli ketek kan, nggak gitu kan? Jadi kalau di Jawa kalau mau ngusir monyet yang datang ke rumah terus, tangkapin datang lagi, caranya gampang, dibelah 2, digantungin, nggak ada monyet yang berani datang lagi gitu. Nah di sini juga sama, saya bilang. Jadi kalau masih pejabat masih terus main, kita potong aja udah sembelih. Tapi kalau istilahnya Pak Gubernur kan beda, ya kami tinggal gitu. Kalau selalu kita, jadi kalau tidak mau ikut, ya kami tinggal gitu. Kalau saya kan lain, udah aku sembelih gitu. Beda. Nah ini yang kami lakukan. Jadi kami sangat percaya, ketika Jakarta hari ini orang tadi waktu kampanye. Saya lakukan ini ketika saya memutuskan berpolitik tahun 2003. Nah banyak pertanyaan, ketika kita tadi sudah tahu kondisi bahwa rakyat tidak percaya siapapun, bahwa negara ini sudah tahu apa yang harus dilakukan, tapi uangnya selalu kurang. Kita butuh kepalanya lurus, dan bawahnya tidak berani, tidak lurus. Satu pihak rakyat tidak percaya siapapun, hanya percaya pada orang punya rekam jejak. Lalu bagaimana supaya punya rekam jejak di pemerintahan? Nah, kursi yang tanggung yang paling murah dan mudah untuk diraih adalah DPRD tingkat 2. Ini jangan ditafsirkan ya Ibu ya.
Saya memang sedang memprovokasi supaya putri-putri ini kembali mau jadi politisi. Tapi kan haknya para putri. Karena kita sadar bahwa jumlah orang baiknya kurang. Jumlah orang baiknya kurang. Dan para peserta pemilihan putri Indonesia kan pasti udah diseleksi dari kecerdasan, dari fisik. Aku nggak tahu pakai berapa sentimeter sepatu dari 12. Saya udah kalah tinggi nih, 12 cm kali. 12 cm ya? Standar 12 ya? Wah, udah tinggi banget, dari fisik udah jelas, otak fisik memenuhi syarat. Tinggal kita polis apa? Nurani. Nurani mau melayani atau tidak. Kita bicara itu. Ini harus diuji. Diuji di mana? Jadi ada satu istilah mereka yang bilang, kalau mau menguji, Abraham Lincoln bilang, kalau mau menguji karakter sejati seseorang, Presiden ke-16 Amerika masyarakat, Abraham Lincoln, kalau mau menguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Dan rakyat Indonesia hari ini mengerti sekali teori itu, walaupun nggak pernah dengar. Jadi orang tidak percaya lagi kepada siapapun kalau Anda nggak pernah jadi pejabat. Kamu ngomong aja, karena porsi Anda sudah dicuri waktu pasca reformasi. Yang ngaku dosen ada yang masuk penjara, yang ngaku profesor juga tidak lakukan apa-apa. Ini orang berarti fakta. Jadi orang mulai memilih yang pernah jadi pejabat. Nah, dengan teori ini saya memulai permainan politik saya tahun 2003. Saya mulai menghitung situasi seperti ini, saya mesti raih panggung politik termurah dan termudah. Itu apa? DPRD tingkat 2. Makanya saya pulang ke Belitung Timur, melamar di DPRD tingkat 2. Ketua umum partai saya, Ciil, almarhum, Dr. Syarif, marah-marah. Kamu di kelas DPRD, kenapa pulang ke DPRD? Saya bilang ini yang paling mudah dan murah untuk jadi showcase. Untuk dapatkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa saya bisa dipercaya kalau kamu kasih saya kesempatan. Mulailah saya masuk ke DPRD tingkat 2 dengan cara kampanye yang sangat kasar. Kalau minta, saya kasih handphone, terus kalau bilang, Pak, tolong dong isiin pulsa, kan kami mau dukung Bapak nih. 50.000, saya nggak ada. 5.000 nggak apa-apa, Pak, nggak ada. Dasar pelit, siapa mau pilih kamu kan? Ya biarin. Nah, hasilnya saya hanya dipilih 92 orang. Karena semua orang nggak suka sama saya. Diminta duit nggak mau kasih. Terus galak lagi. Diminta bola galak lagi. Karena saya ketua partai dapat suara sisa, duduklah saya di DPRD tingkat 2. Dengan 2 kursi sisa, 2 dapil. Nah, waktu duduk itulah permainan dimulai. Teorinya benar gitu. Saya cerita bukan teori lagi, ini praktek. Ya, saya mau kasih semangat bahwa itu tidak betul. Kalau kita mengatakan tidak ada uang, tidak bisa meraih kepercayaan rakyat. Kalau Anda main uang, Anda kalah uang sama yang korup, tidak mungkin menang. Yang kita jual ya rekam jejak. Maka kalau saya kerja di situ, yang lain takut didatangin. Karena dimintain kan, waktu belum jadi aja udah kasih pulsa 50.000, udah jadi 500.000 kali, kira-kira gitu kan. Tapi yang minta kan yang milih maupun tidak milih minta. Stres. Akhirnya mulai kabur, handphone diganti, dulu nongkrong di warung kopi juga tidak ada lagi, pintu ditutup, karena semua mintain uang. Yang ditolak justru orang yang dukung dia mati-matian. Jadi nggak bisa dibedakan mana yang milih, mana yang tidak milih. Kalau saya gampang, begitu SMS minta nomor, saya udah bilang, pasti bukan pemilih saya. Oh saya pilih Bapak? Nggak mungkin, pemilih saya udah saya usir dan milih minta-minta kok. Jadi yang milih saya adalah orang yang menaruh harapan bahwa dia menempatkan satu orang tukang petarung untuk mengamankan APBD. Nah, saya masuk. Tapi 7 bulan memang kayak orang gila. Semua anggaran saya buka. Ngajak bertinju saya tantang 1 lawan 1 sama-sama anggota DPRD, kok berantem pun bagus. Sama preman jangan, kalau sepakat tidak apa-apa berantem. Tapi nggak berani juga berantem, kalau takut dipecat, kalau dipecat repot, ada hutang segala macam. Nah kita latih tulus, kita masuk, tidak sampai 7 bulan, masyarakat sudah bilang, Bapak jadi bupati kami saja, supaya Bapak imbang melawan seluruh anggota DPRD. Saya bilang, mana bisa jadi bupati? Gak ada uang, gak usah uang Pak, gak ada baju kaos, gak ada baju kaos Pak. Makanya saya mulai berani jatuh baju kaos waktu itu.
Makanya di DKI bukan hanya tidak pakai baju kaos, suruh beli baju kotak-kotak. Kita nggak mau beli. Ini udah lebih advance lagi DKI karena udah pengalaman kan. Jadi kalau orang Bangka Belitung lebih tahu kampanye saya waktu jadi DPR RI maupun Bangka Belitung modal cuma stiker sama kartu nama pakai handphone. Ini ada orang Bangka Belitung kalau dia sering pulang. Minta kaos tidak ada, tim kampanye tidak ada. Siapa SMS mau datang saya tanya berapa orang? 200. Cukup nggak 500.000 bikin soto? Nggak cukup pak. Maunya berapa? 2 juta pak. Oke. Tapi kalau saya sampai sana tidak sampai 200 orang saya tarik uang saya ya. Mau bikin soto masak. Kalau dikit pak, bikin kelas sore kacang hijau. Cukup pak 500.000 kacang hijau sama kue. Cukup saya pergi. Kalau minta sumbangan macam-macam nggak ada. Terus bilang, belum jadi udah nggak mau kasih. Mau usah kiri, emang mau pikirin. Ya kayak gitu ya kampanyenya. Makanya sampai ada satu perusahaan film yang bikin film Pasir Berbisik sama Garuda Daku. Itu dia membuat film Fight Like Ahok. Itu nanti mungkin Februari 21 mau putar film dokumenter saya. Bagaimana saya cara kampanye. Tapi tidak pakai uang sebetulnya. Kartu nama waktu kami jalankan, tapi kalau ini kan udah pakai emblem lebih mahal ya. Waktu kayak kampanye kotak-kotak, itu satu lembar kami cetak hanya Rp36. Jadi ketika kami kampanye di DKI kami cetak kalau bapak kan bebas 10 juta, dapat 1 juta. Hanya enggak berapa ya? 100.000. Ya 1 juta kami cetak. 36 juta kami keluarkan uang. Kami tidak mau ada pertemuan, keliling kampung terus bagian satu hari kita hitung berapa ribu kita bagi. 1.500, bapak kumpulin orang 100-200 pakai snack, pakai musik, biaya 5-6 juta. Gak paham kita. Kita mungkin berusukan di kampung aja jalan, ketemu orang kasih kartu nama, nomor handphone, ada apa-apa kasih tahu kami. Murah sekali kami jadi gubernur wakil gubernur DKI kali ini. Termurah dalam sejarah Indonesia saya kira. Modal kartu nama saja mesti. Terus relawan keluar uang, Bukmur bikin acara urusan Bukmur lah keluar duit, kita nggak mau kasih. Bukmur bikin posko urusan Bukmur lah, kita nggak mau tahu. Kita cuma datang ngejek aja foto-foto, datang foto. Nah tapi kita jadi bupati itu, ya, sempat lah. Saya waktu nawar partai, mereka nggak percaya, karena saya turunan Cina, Kristen, di tengah 93% Muslim, Melayu. Dan yang menang Partai Bulan Bintang. Saya kartu politik, kartu mati. Tapi saya percaya rakyat itu punya bahasa sama dengan kita, nurani. Orang bisa satu bahasa bukan dari keyakinan, bukan dari warna kulit, tetapi dari nurani. Mereka bisa tahu siapa yang membela hak dia, siapa jadi petarung membela haknya mereka. Mereka kan suruh jadi bupati, saya nggak ada uang ya, nggak apa-apa pak, nggak kampanye pak. Mungkin di seluruh Indonesia satu-satunya jadi bupati tidak pakai jadwal kampanye cuma saya. Karena ada uangnya. Saya lihat jadwal kampanye jam 8 pagi sampai jam setengah 5 sore. Siapa yang datang? Orang kerja semua. Yang datang kok pegawai pekerja politik semua, mesti dibayarin, kasih makan, kasih uang, kasih kaos, sewain mobil, undang band, datang rame-rame. Besok calon yang lain maju, dia lagi naik lagi mobil yang sama. Saya kasih selebarannya tidak ada. Kalau mau datang ke rumah saya jadi saksi setengah 8 malam, tidak ada makan malam. Yang ada hanya roti sama kopi sama teh. Datang ke rumah baru kita latih. Saya siapkan stiker semua kasih. Itu proses itu 5 masa. Saya menang 37,13% tanpa kampanye. Hanya nongkrong di rumah tiap hari. Dan tidak pelanggaran. Saya datang ke rumah saya. Lalu bagian tempel saya cek satu-satu saya bantuin. Lalu itu jadi bupati, apa yang saya lakukan? Sebenarnya rakyat kita ini sederhana sekali sebetulnya. Kalau kita bicara rakyat, kalau kita bicara kebutuhan pokok sampai 6 kebutuhan dasar yang digariskan oleh PBB, rakyat kita tidak begitu banyak. Rakyat hanya butuh jaminan apa? Kesehatan, pendidikan, perumahan, peluang usaha, pendapatan modal. Lalu yang lain itu kita infrastruktur usaha kita. Lalu kita budaya, agama. Orang mau berbudaya beragama, kalau dia udah sehat, makannya udah enak, dia otomatis sendiri jalan. Makannya susah, apa mau diurus? Maka ini 3 yang saya beresin sampai 4 infrastruktur. Tentu saya di sana karena Melayu, saya 5. Saya menghajikan banyak orang naik haji. Jadi kaum muazin,
terus yang guru ngaji, karena mereka nggak mungkin naik haji. Nah saya harapkan begitu dia pulang jadi guru agama yang baik, dia mengenal lebih baik, lebih disegani, dia bisa mengajar lebih banyak. Nah dari mana dapat uangnya? Kan jadi pejabat kan semua bos-bos suka datang nganterin duit, kita pusing nolaknya gitu. Pusing banget. Ya, kita tolak, ya maksa-maksa, kita terima gratifikasi. Kita jadi sumpah tidak boleh terima apapun juga, yang dapat kita juga ada hubungan langsung maupun tidak langsung dengan jabatan kita. Yang boleh terima. Caranya bagaimana? Saya daftarkan orang-orang yang mau naik haji, bukakan 50.000 di Bank Pembangunan Daerah, Bank BPD Sumsel Babel. Dulu memakai nama Babel, 50.000 dapat rekening bank. Jadi kalau mau kasih uang, saya bilang nih, kalau isi aja 20 juta sudah dapat kursi untuk naik haji. Itu lumayan, 1 bulan ya dapat lah 2 orang, 3 orang isi. Nah ini yang merubah konsep di sana. Nah ketika kita lakukan itu, siapapun sakit, saya bikin sistem, saya berlawanan dengan sistem pusat. Ini mau kita lakukan di Jakarta sekarang. Saya tidak mau ngecek Anda punya mobil atau punya apa. Yang penting Anda mau rawat jalan di puskesmas. Karena orang kaya tidak mau puskesmas, bawa pembantu saja. Terus kalau Anda sakit, Anda hanya boleh masuk kelas 3. Para yang di-shoot. Tapi kita semua punya dokumen. Untuk apa? Karena kami ditugaskan di Jakarta dengan Pak Jokowi adalah menjadi showcase untuk sebuah kuasa transformasi. Ketika pejabat itu punya integritas, punya rekam jejak yang bagus, maka rakyat akan memilih mereka untuk memperjuangkan hak mereka. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada para jawab dibatasin aja, kalau banyak repot orang pintar semua nih. Kami persilakan. Ya saya ngatur deh, nanti saya dikasih lagi salah. Siap Pak. Ibu yang pilih, ibu lebih tahu mana yang kurang begitu pintar Bu. Yang pilih kalau pintar. Semua pintar. Ya. Oh iya, kenapa? Jadi ya. saya ambil dari Bapak ini. Kita minta 3 orang saja ya, supaya karena tamu saya dari Jepang sudah sampai. Makanya saya pakai jas, saya pakai baju hijau saya hari ini. Makasih Pak. Berapa orang kita ada? 3. 6. Dibagi saja ya. Mungkin Jakarta nggak usah deh, Jakarta saja. Jakarta 1, Jakarta 1. Sumatera 1, Papua 1, Jawa Tengah 1, Papua 1, DKI. Ya, 4 orang. Nanti bisa, kamu kasih kartu nama deh, bisa email, kasih kartu nama, email apa kita. Ada website peserta lagi. Ayo silakan. Coba dulu. Silakan dulu. Oke. Silakan. Saya Nadia Inida, wakil dari DKI Jakarta 3. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Wakil Gubernur adalah waktu ketika Jakarta mengalami kebanjiran, ada opini publik bahwa Jakarta itu tidak lagi pantas untuk dijadikan ibu kota Indonesia. Jadi menurut Bapak, bagaimana cara mengatasi opini publik tersebut? Apakah Bapak setuju jika ibu kota Indonesia dipindahkan ke daerah lain, atau Jakarta itu hanya dijadikan sebagai pusat bisnis saja? Jadi ketika ada bencana yang terjadi di Jakarta, jadi pusat pemerintahan itu tetap berjalan. Ketika kita melihat banjir yang kemarin terjadi, pemerintah itu susah mengalami kesulitan untuk bekerja secara maksimal. Menurut Bapak, bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Nama saya Rahel dari Jawa Tengah. Ada 2 poin yang akan saya tanyakan. Yang pertama, beberapa waktu yang lalu saya melihat di berita mengenai program Sistem Kartu Sehat ya untuk warga Jakarta.
Nah, di tayangan TV itu disampaikan bahwa tidak hanya warga kalangan bawah yang memanfaatkan kartu tersebut, bahkan ada dari kalangan menengah ke atas yang memanfaatkan kartu sehat tersebut dan pergi ke dokter untuk istilahnya mencari gratisan seperti itu ya. Nah, bagaimana langkah dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membatasi hal seperti ini? Kemudian yang kedua adalah dalam pembangunan DKI Jakarta tentunya membutuhkan yang namanya proyek-proyek yang akan diserahkan kepada perusahaan-perusahaan terpilih gitu ya. Dan dalam kaitannya dengan integritas, bagaimana langkah dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencegah adanya seperti kolusi ya. Jadi tender proyek itu tidak jatuh ke mungkin saudara atau teman rekan seperti itu. Jadi yang saya tanyakan ada 2 langkah. Bagaimana langkah pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Terima kasih. Selamat siang Bapak Gubernur. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan selamat siang rekan-rekan semua. Sedikit perkenalan Bapak, karena saya sangat tertarik dengan cerita Bapak dan saya kebetulan juga adalah aktivis politik di provinsi saya sebagai Ketua Kesira Gerindra DPD Provinsi Papua Barat. Jadi saya sangat semangat sekali, saya jadi semangat termotivasi nantinya Pak. Jadi saya hanya menanyakan pertanyaan singkat, apakah moto hidup dari Bapak yang menjadikan Bapak dari kenalan dari pusat, tetapi Bapak kembali ke daerah dan akhirnya di situ Bapak menyentuh masyarakat di sana. Apa yang menjadikan Bapak motivasi hidup? Itu saja, terima kasih. Saya Wulandari Pak dari Sumatera Barat. Yang ingin saya tanyakan, mendengar dari semua cerita Bapak semangatnya, bagaimana Bapak menerapkan ke anak-anak Bapak? Karena yang kita ketahui, anak-anak itu menjadi penerus bangsa. Sementara Bapak adalah wakil gubernur, tentunya mereka memiliki fasilitas yang mungkin tidak dimiliki oleh yang lain gitu Pak. Bagaimana Pak menerapkannya? Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Dia soal tidak pantas jadi ibu kota, dia bisa berdebat. Kalau kita beli tanah, itu bisa lebih mahal. Sebetulnya ibu kota sudah dirancang dengan waduk-waduk. Kalau semua pinggiran sungai, waduk-waduk tidak diokupasi. Misalnya kayak seperti waduk Pluit saja untuk nahan istana. Jadi kalau kita gali 10 meter dengan 80 hektar, kita tampung air 8 juta kubik. Jadi kalau cuma ada kelimpahan, ada banjir kanal barat timur, lalu ada waduk Pluit, kalau cuma hujan 6 juta kubik, air tidak ada artinya. Tapi yang terjadi di waduk Pluit sekarang tinggal 50 hektar dan kedalaman 2-3 meter. Di daerah pinggirnya lagi, lebih dari setengahnya, itu lalang rumputnya lebih tinggi daripada rumah. Semua dijara jadi rumah pasca reformasi. Jadi jauh lebih mudah, kita jangan melarikan diri. Kalau ini tidak beres, lalu cari lagi mainan baru. Itu bisa sesuatu yang kontraproduktif. Ini jauh lebih murah memperbaiki. Sama juga, orang bilang mau beli waduk di Jawa Barat atau di Bogor Puncak. Itu mau berapa triliun belinya. Kalau kita pindahkan orang tinggal di sana, 75% kontrak, siapkan rumah susun yang baik, kita pindahkan mereka lebih murah sebetulnya. Dan lebih cepat sudah ada waduknya. Jadi soal wacana pindah, Bung Karno yang wacana pertama, lalu Bung Karno yang mencabutnya, dulu mau di Kalter. Jadi itu sesuatu yang penting. Yang kedua adalah bukan berbicara, saya bukan anti pindah, tergantung DPR bagaimana, tergantung ke depan bagaimana. Tapi waktu dekat ini tidak mungkin pindah. Itu pemikiran yang lebih mahal untuk bilang pindah. Lalu Jakarta biarkan tenggelam, tidak usah kita rawat. Toh ibu kota sudah pindah. Jakarta kalau waduk sungai tidak revitalisasi tetap tenggelam, pasti tenggelam. Nah ini harus kita sama-sama berpikir. Lalu yang kedua, Jakarta tidak berserakah. Jangan potong hewan saja dilakukan di Jakarta. Pabrik-pabrik itu di Jakarta, stok beras di Jakarta. Kenapa stok beras? Kenapa di Cipinang? Kenapa tidak di Subang? Tol ada jalan tol. Nah, masalah Jakarta utama apa? Harus bangun tol. Nah, mesti sosialisasikan. Ada orang anti tol. Pokoknya tidak boleh ada jalan tol, tidak mau.
Nah sekarang saya tanya, kita akan buka pelabuhan umum di daerah Marunda kerjasama dengan Kawasan Perikanan Nusantara dengan swasta, dan ada pelabuhan New Tanjung Priok. Bisa dibayangkan nggak kalau barang dari Sumatera, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah masuk ke Tanjung Priok dan Tanjung Priok keluarkan barang ke sana, kalau tanpa jalan tol yang menghubungkan langsung dari Banten bisa langsung ke Tanjung Priok, dari Tanjung Priok bisa langsung ke Pulau Gebang, ke Bekasi. Apakah semua kontainer harus masuk ke Jakarta untuk keluar? Jadi siapa yang anti jalan tol? Tidak boleh menolak jalan tol. Tapi kalau tol mengambil arteri, ya tidak bisa. Itu haknya rakyat. Tapi kalau tol untuk angkutan logistik ke pelabuhan, untuk angkutan umum, dan untuk kendaraan-kendaraan pribadi yang langsung untuk perjalanan jarak jauh, kalau saya pegawai-pegawai di sana, stafnya, manajernya tinggal di Karawaci, apakah dia tidak boleh pakai mobilnya dengan sopirnya masuk jalan tol untuk ke Tanjung Priok langsung? Tol yang tidak boleh kalau tiap 2 km, 1 km dia buka pintu. Karena ada perumahan, ada mall, itu kurang ajar. Itu yang membuat bottleneck. Tapi kalau yang jalannya sampai 8 km baru ada 1 pintu, itu tol yang kita butuhkan. Karena kapasitas tol akan lebih tinggi daripada kapasitas jalan arteri. Nah itu juga dapat uang. Itu juga bisa digunakan electronic road pricing. Orang luar masuk, kita tax dapat uang. Ini bicara soal macet. Jadi Jakarta saat ini kalau dipindahkan lebih mahal. Lalu dia mungkin biarkan tenggelam. Makanya sekarang kita apa? Gubernur putuskan semua waduk harus kita dalami, semua sungai harus kita lebarkan, orangnya kita pindahkan, tidak digusur. Yang dia punya KTP kita kasih KTP. Asal ada 10 orang menyatakan dia mengenal dia. Ini baru namanya manusiawi. Jadi Pak Gubernur sama saya inginkan Jakarta ini jadi kota modern, tertata rapi, tetapi manusiawi. Tidak ada kawasan kumuh, tetapi tidak mengusir orang kumuh. Tapi kita melatih mereka hidup yang pantas. Kemarin yang Marunda saya sediakan apa? Sampai AC, TV, kulkas, TV, kulkas, spring bed, kompor, meja makan, lemari, sampai sabun, sampai mukena, sampai semut, sarung, sampai baju dalam, sampai pembalut wanita kita sediakan semua. Supaya melatih orang-orang yang tinggal di waduk yang sembarangan ini untuk hidup yang layak di Marunda. Lalu sekolah kita buka, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, jarak jauh. KTP kita urusin, pindah sekolah kita urusin. Saya juga minta KBN akan butuh 2.000 pegawai terima dari mereka. Pelabuhan akan buka 3.000 pegawai buka untuk mereka. Kalau dulu yang terjadi perumahan dibangun, ini buat menampung untuk rakyat miskin katanya. Pada prakteknya dia selalu tolak orang miskin untuk masuk. Yang dilakukan, pegawai ini begitu buka, pegawainya dijualin ke rumah susu. Ini dibiarkan 2 tahun terbengkalai karena saya mensinyalir ada rencana menunggu pegawai-pegawai itu masuk. Ternyata ada pemunduran proyek. Saya datang ke sana, lapor sama saya cuma ada 75 orang yang mau tinggal di Marunda. Yang ada 2.680 unit. Begitu saya tanya, orang Marunda saja ada 400-500 mau masuk, ditolak. Semalam saya sampai jam 9 malam di sana. Kalau Anda tidak mau daftarkan orang miskin, saya ajak berantem ada 1 lawan 1. Begitu itu nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah, ya udah, bagus ya. Saya ajak petinju aja udah. Saya tungguin sampai jam 9 malam. Karena dia berpikir saya survei laut. Nah kami juga akan membuka transportasi laut. Jadi dari Pulau Seribu ke Muara Angke, utara bagian barat, ada Muara Baru, nelayan, ada Marunda. Marunda sebelah sudah banjir kanal timur, ada jalan. Kalau kita buka jalan, ambulan langsung ke rumah sakit Duren Sawit. Kalau perjalanan sampai ke Pantai Mutiara saja kemarin, setengah jam dari Marunda. Kita bikin pelabuhan. Nah kemarin orang itu berpikir saya sudah pulang naik kapal. Biasanya kan suruh pejabat udah sampai dekat rumah suruh aja sopir bawa pulang mobil. Saya 5:30 dari Muara Baru balik lagi sampai sana jam 6 lewat. Tidak didaftar juga. Jadi memang ada permainan oknum-oknum memainkan rakyat. Masih store 6 juta, 8 juta, itu yang membuat rakyat miskin tidak pernah keluar dari rumah kumuh. Dia sewa rumah kumuh 250.000 sampai 500.000. Hanya 3 kali 3, 3 kali 5. Dikasih air yang curian bagi-bagi karena air terlalu murah. Orang miskin air 10 kubik
bayar 10.500. 100 kubik sama juga. Saya akan bikin peraturan baru sekarang. Lebih 10 kubik cas 10.000. Orang miskin 10 kubik itu udah 2 truk. Jadi ada kos-kosan plus air plus listrik. Dan PLN juga lucu, kawasan terlarang dikasih listrik PLN. Jadi di kawasan mewah. Ini anomali negara kita. Bagaimana bisa PLN menyambungkan listrik di tempat waduk fluid sampai ada gaduh segala macam. Ini persoalan. Makanya saya harap kalau 2014 bisa lahir orang-orang bagus di DPR RI. DPR RI banyak orang bagus, tapi kurang jumlahnya. Saya 2,5 tahun saya tahu. Jadi Jakarta belum saatnya pindah. Kita benahi dulu, kita balik ke Jakarta. Kalau semua lari ke pinggir-pinggir, bisnis yang kecil-kecil, ini jadi megapolitan. Jakarta akan mahal. Harga tanah bisa 100 juta. SCBD sekarang udah mau capai 100 juta. Harusnya lebih dari itu. Jadi harga tanah Jakarta masih under value. Jadi kalau punya uang, jangan beli mobil, kredit rumah. Beli tanah, ya orang Betawi belajar. Orang Betawi belajar dari Cina. Cina tuh hoki itu bawa tuh tanah, lahan. Jadi kalau orang mau hoki harus punya lahan. Itu filosofinya. Punya tanah kita bisa tambah kaya. Punya mobil nyusut terus. Ya, itu masih naik bus Transjakarta, kita bikin tiap 3 menit ya. Kemarin terjadi persoalan. Banyak orang dari Bogor, Bekasi pun oknum main. Jadi KTP ditembak, surat rujukan puskesmas ditembak. Mereka ini mau bikin online. Ya rujukan orang kantongnya 10. Mau rujukan nggak? Masuk pura-pura ke UGD dulu, udah tindakan. Begitu udah gratis, baru pilih kelas 1, kelas 2. Kita rubah sistem. Begitu Anda masuk UGD mau dilayani gratis, begitu tonton masuk kelas 1, kelas 2, ketahuan kamu bukan orang miskin kan, kita suruh bayar dulu. Lalu kita ada rujukan. Begitu telepon ke puskesmas rujukan palsu, kita akan pidanakan. Mulai takut sekarang. Lalu kami kerjasama dengan UI dan RSCM, kita akan mengaudit rujukan. Kadang-kadang puskesmas juga ada oknumnya, dia malas. Rujukannya semua. Padahal nih orang bisa ditangani di puskesmas. RSUD juga begitu, nggak perlu dirujuk ke RSCM. Ini juga ada audit. Lalu kami juga ada audit komite medis. Ada orang cuma perlu buang bisul, bius lokal. Ada rumah sakit yang merasa supaya mahal, dia bius total. Harga lebih mahal kan? Tidak perlu nginep, dia suruh nginep. Nah ini kami akan ada audit dengan RSCM Fakultas UI, FKUI. Kalau ketahuan, kita akan pidana. Jadi sistem ini belum jalan karena DPRD belum ketok palu. Hari ini kita mau ketok palu, makanya saya pakai jas, nggak pakai baju hansip. Kalau DPRD masih pakai jas komplit dan terima tamu. Itu yang jawab yang soal tadi. Papua Barat motivasi gimana? Saya juga nggak gitu tahu soal moto-motoan. Saya cuma berpikir kalau ikan yang ikut arus pasti ikan mati. Ikan lawan arus baru ikan hidup. Kalau mau jadi ikan mahal, ya terbangin arus jadi ikan salmon. Itu motonya. Untuk bisa lawan arus kita harus berani keluar dari zona nyaman. Jadi go beyond comfort zone. Sejarah seluruh dunia mencatat kaum revolusioner itu tidak akan pernah ada kalau tidak ada orang berani go beyond comfort zone. Para pejuang kita juga begitu, berani mati karena dia keluar dari zona nyaman. Hari ini panggilan para putri-putri Indonesia untuk keluar dari zona nyaman. Kita sosialisasi ini betul pada rakyat. Mungkin nanti bisa bantu-bantu kita untuk ke kawasan Muara Baru, waduk-waduk, untuk ngajak mereka untuk mau ke Marunda. Nanti bisa diajak ke Marunda. Udah banyak kan udah anak-anak di situ. Bisa latih, hibur mereka, kasih tahu hidup yang baik. Lalu dapat itu di emper-emperan kita bawa ke sana. Disediain pun masih ada yang tidak mau. Mungkin kalau putri-putri yang cantik-cantik datang, mereka mungkin mau ya. Kalau saya maunya ngajak berantem dulu kayaknya. Tidak tolak. Ini kan kurang bagus ya dengan cara marketingnya. Sumpah, gimana kalau pada anak-anak? Sederhana juga sebetulnya. Karena anak saya sekolah di SPH. Dia naik bus yang bayar mahal. Lalu satu hari dia bilang sama sopir saya, dia nggak mau sekolah, dia berantem. Ada apa? Lalu sopir saya kasih tahu saya, anak saya bilang di sekolahnya dia paling miskin. Jadi agak sensitif nih, orang kaya mau godain dia hajar gitu kan. Jadi kan anak berantem kan begitu kan, apa yang prestasinya? Lu kaya ya, sok ya, lu pukul baru tahu ya, kayak gitu kan. Berantem dia, kalah lagi. Berdarah dia dicuri pukul gitu kan.
Dia saya panggil ke sekolah. Jadi saya lihat begitu, saya minta foto CCTV, gurunya nggak boleh. Ini urusan internal kami, dia harus dihukum. Lalu saya tanya sama sopir saya, cerita begitu. Dia merasa dia paling miskin. Lalu saya bawa dia naik bus, lalu pagi dia naik bus, dia busnya pagi berangkat, diantarin pulang ke rumah. Saya sampai jalan, kita sampai bawa anjing lah bawa dia. Saya bilang, kenapa kamu merasa kamu paling miskin? Wah, anak kecil langsung ngomong kan, dia lupa nggak boleh cerita sama saya. Mereka pakai BlackBerry semua pak. Terus dia diantar pakai mobil Alphard pak. Saya naik bus. Terus saya bilang sama dia, kamu tahu nggak definisi orang kaya raya? Ya apa pak? Kita butuh 5 menit dan jalan. Orang yang paling kaya di dunia adalah orang yang punya semua. Oh dia setuju dong. Yang paling kaya, kecuali uang yang banyak dia nggak punya. Punya semua dia. Gimana pak? Orang paling miskin di dunia terbalik. Orang paling miskin di dunia, dia punya uang yang banyak, tapi nggak punya semua barang. Gimana? Kayaknya begini saya bilang, baru beli satu barang, kaya nih, dia merasa belum beli ini, dia mampu beli lagi. Baru beli merasa belum punya ini lagi, beli lagi. Jadi dia terus selama hidupnya merasa nggak punya. Padahal dia mampu beli semua. Maka itu orang paling miskin di dunia. Padahal dia uang paling banyak. Sementara orang paling kaya di dunia adalah orang yang tadi tidak punya uang, punya semua. Mau ini, mau handphone yang bagus Dakota, kamu udah punya. Oh ini, kira-kira gitu. Lihat orang punya Dakota nih, pengen beli Dakota dong, nggak jadi kan? Kenapa nggak punya duit beli sebetulnya? Aku udah punya Onyx, aku mensyukuri Onyx saya. Maka saya tanya sama dia, sekarang kamu, temanmu tidur pakai AC nggak? AC apa? AC window, AC split, ya split lah, ya sama. Anak kecil sekarang udah ngerti AC window nih, yang tempel di pintu. Temanmu punya apa? iPad, kamu punya nggak? Punya. Temanmu tidur di lantai apa? Lantai kayu kan? Kamu punya lantai itu sama. Cuma bedanya ya ukuran kita aja. Kamar temanmu segede rumah kita kan gitu. Kamu cukup. Pakai komputer, bisa. Online punya. Jadi kamu punya semua. Temanmu punya Alphard, kita punya Odyssey. Lalu saya punya Odyssey. Sama kan? Lagi pula saya kasih tahu kamu, nggak ada orang paling kaya di dunia pernah memenuhi semua keinginan dia. Makanya harta karun terbesar di dunia, kalau intangible asset jadi aset, itu di mana Pak? Di kuburan. Karena semua impian keinginan orang yang tidak tercapai dikubur di situ. Kalau digali jadi kaya raya, harta karun itu. Fakta kan bukan. Jadi saya bilang, nah, saya Kristen, ajaran Kristen, saya bilang sama dia, kamu ingat doa Bapa kami di surga? Kalau terjemah bahasa Inggris, the Lord is my shepherd, Tuhan gembalaku, I shall not want. I have everything I need, bukan everything I want. Itu kuncinya. Jadi kita ini kaya. Siapa bilang kita miskin? Langsung dia semangat. Padahal masih ngomong macam, udah kalau gitu kita pindah sekolah deh. Terus maunya gimana Pak? Udah bayar tuh Pak, 100 juta lebih. Ya hangus. Kalau hangus biar nanti Pak sekolah dulu deh Pak. Berdasar itu kan ya. Ini ada turunan dagangnya, udah bayar tuh. Jadi ini mereka sama anak-anak. Lalu kayak kemarin banjir, kita suruh dia kerja sosial, lepak barang. Sekolahnya juga bagus, dia harus baca buku, dia harus kerja sosial. Jadi kalau weekend, orang liburan, anak saya itu bisa kerja di panti asuhan. Itu cuci piring yang besar. Dia jadi lagi. Lalu anak yang kecil, kita lihat pemulung, saya kasih tahu dia, ini pemulung seumur kamu, itu tidak beruntung. Nah bagaimana tugas kamu untuk menolong dia supaya bisa seperti kamu, minimal anak-anak mereka. Nah sama seperti bapak saya, waktu kecil saya pulang, lihat anak-anak SD sekolah keluar, bapak saya sudah bilang begini, kamu hitung berapa banyak anak SD yang keluar, yang lulus nanti. Perusahaan kita nambah setiap tahun tidak nambah. Berapa pun nambah satu pun tidak bisa menampung itu semua. Nah tugas kamu belajar yang baik, pikirkan mereka agar mereka bisa menjadi pemberi kerja, bukan pencari kerja. Jadi kecil kita sambil jalan, kita jelaskan, makan lebih, kita bilang jangan buang, banyak orang nggak bisa makan. Kita doa, kita ngajarin dia, banyak orang tidak bisa tidur seenak kamu. Dia lama-lama mereka punya beban sosial. Yang paling penting kepekaan sosial kepada lingkungan kita.
Nah kalau kita udah punya pekan sosial ini, kita pasti akan lawan semua kejoliman apapun. Karena kita nggak tahan, hangus kita hati dalam ini. Baik kita marah ketika lihat ketidakadilan, ketika kaum duafa dijolimin, kita masih marah. Kalau kita tidak marah, kita hangus juga. Dalam rongga kita membakar kita. Nah itu yang harus kita lakukan. Ya saya kira itu, mohon maaf kalau tidak ada. Acara dilanjutkan dengan pemberian kenang-kenangan dari pendiri Yayasan Putri Indonesia ke Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Ibu, parkirnya Bu. Buat ibu di rumah, Pak. Di rumah oleh-oleh. Bu, di sini, Bu. Buat lihat. Jadi kalau mau cantik sampai usia tua, pakailah ini. Ini kan rekam jejak. Ini rekam jejak. Maka yang penting itu rekam jejak. Kalau cuma jual obat jangan percaya. Rekam jejak yang dilihat. Living legend, Pak. Baik, terima kasih. Demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk foto bersama terlebih dahulu. Putri, apa tuh? Iya, benar begini. Iya, betul. Wartawan yang nonton Putri Indonesia kapan? Tayangan di Indosiar Korea. Itu pengalaman juga. Baik pemirsa, sekarang ini saya sudah bersama dengan Bapak Wakil Gubernur, Bapak Basuki Cahayapurnama yang baru saja selesai memberikan pembekalan kepada finalis Putri Indonesia 2012-2013. Bapak, selamat siang. Maaf ya Pak ya, diganggu sebentar. Bapak tadi memberikan pembekalan mengenai betapa rindunya masyarakat Indonesia akan pribadi yang memiliki integritas, pemimpin yang memiliki nurani, dan bukan hanya cerdas tapi memiliki integritas. Lalu apa hubungannya dengan para finalis Putri Indonesia yang notabene banyak hubungannya dengan kecantikan, dengan hal-hal yang berbau feminin? Apa yang bisa Bapak sampaikan di sini? Pesan yang ingin disampaikan? Ya sebetulnya semua orang bidang apapun punya tujuan yang sama untuk memajukan bangsa dan negara kita. Nah kalau Putri Indonesia yang rata-rata cerdas, dari fisik juga baik, kalau mereka terpanggil untuk masuk mengamankan APBD APBN sebagai politisi, ini kan tentu kita akan lebih cepat lagi punya teman-teman yang lebih banyak yang idealis untuk masuk. Ya, siapa tahu di antara mereka tertarik. Kan? Ya, saya mungkin provokator. Memberikan banyak komfornya begitu ya Pak. Tapi melihat dari tanggapan mereka dan pertanyaan tadi, apakah Bapak memiliki harapan yang optimis mengenai? Tadi langsung ada orang politik. Saya kira itu minimal, walaupun di bidang apapun, ketika semua orang terlatih nuraninya untuk melihat situasi, lalu mau keluar dari zona nyaman, memperjuangkan hak orang susah, maka bangsa ini ada harapan. Tapi itu kita lagi program untuk membereskan perumahan-perumahan kumuh di waduk-waduk dan di tepi-tepi sungai. Orang kan susah, di Jakarta itu tidak ada pilihan, orang harus dilatih tinggal di rumah yang vertikal. Nah, tidak semua orang suka. Nah ini kan mungkin Putri Indonesia bisa dengan lebih baik mensosialisasi ini. Nah saya harapkan agak seperti itu. Kalau saya kan mukanya kan terlalu galak. Gak ada galaknya Bapak. Putri Indonesia kan enggak itu. Jadi yang penting berpikir bisa beyond the comfort zone, sama think out of the box, sehingga mereka bisa menjadi pemimpin yang memiliki nurani tadi ya. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya.
Baik. Foto dulu ya. Nawarin. Kan kita bilang, kalau kita bilang orang politik kita kurang baik, sebenarnya bukan kurang baik, jumlahnya kurang. Kalau semakin semua komponen bangsa mau masuk ke politik kan makin bagus. Itu aja. Aku ketemu semua orang gitu kok. Karena kita kurang nih pasukan di dalam nih untuk bertempur. Harus politik ya Pak? Nggak mesti dong. Nanti Kan kayak nggak mantan mesti. Putri Indonesia lagi Pak. Nggak mesti dong. Nggak semua kan. Pak, tanggapannya mengenai Mbak Wanda kemarin gimana Pak? Siapa? Wanda Hamidah yang kena itu Pak. Ditangkap di BNN. Diduga tapi Aku nggak tahu. Aku kenal dia baik sih. Rasa sih enggak ya. Aku nggak tahu. Tunggu hasil aja. Tunggu hasil aja. Aku nggak. Iya Pak. Ya. Agak mundur. Mundur. Selempangnya. Dewi selempangnya semua. Oke, selempangnya yuk. Datang mukanya. Pak. Oke, udah belum? Belum. 1, 2, oke cukup. Dadah dulu. Gini dong. Satu, dua, ya cukup. mau foto ya udah. Saya itu lagi. Iya, betul lagi ya. Supaya kita biar match dengan antara face. Ini jadi ya Pak. Ya, pasangan aja ya. Pasangan aja. Bapak di sini. Pak, bentar Pak. 2 menit. Pak. Pak, terkait dengan Wanda sejauh ini Bapak mengenal Wanda gimana sih Pak? Sejauh ini aku mengenal dia tuh sangat care kepada soal pendidikan. Ya, dan aku juga berpikir waktu itu kita sangat sepakat untuk melawan namanya pemakaian drug begitu. Bapak sudah mendengar mengenai bukan penangkapan diamankan. Aku cuma baca soal di online itu tempatnya dikirim di BlackBerry cuma Raffi CS itu ya. Nggak ada sebut nama dia sih tadi saya baca. Itu juga kaget. Katanya si Wanda Pak gitu ya? diamankan tapi memang belum diumumkan apakah. Katanya sore ini ya dites. Iya. Saya nggak tahu. Mudah-mudahan ya nggak ada negatif. Terus Pak soal relokasi itu sejauh ini bagaimana Pak? Karena dia juga mau melawan itu, dia masih bergaul kan. Kalau Intel juga masih bergaul di dalam teman-teman begitu. Jadi kita jangan terlalu cepat menuduh dia lakukan sesuatu. Nah, kalau lihat dari gayanya yang selama ini sangat perhatian kepada anak-anak pendidik, sistem pendidikan, terus soal anti narkoba harusnya sih tidak. Bisa tidak tahu kan hasilnya. Pak soal ini Pak proses relokasi warga itu Pak sejauh ini sudah bagaimana Pak? Katanya di Bapak sempat agak sedikit ribut juga gitu. Dan di lapangan itu ternyata ada oknum-oknum mempersulit, tidak sambungin air, tidak ada listrik. Ya warga kecewa kan. Minimal ada air, ada listrik gitu. Soal isi kan bertahap, kita bilang yang mau duluan, yang sebatas yang bisa dapat. Kita udah dapat pun bisa isi 200 unit yang full semua. Oknum itu dari Pemda kita. Bagaimana Pak penuntutannya? Kita mungkin akan ganti nanti. Hari ini Pak Gubernur sudah perintahkan untuk dicopot, diganti. Tapi warga kebanyakan mau pindah Pak? Mau, orang di Marunda aja yang kerendam rob itu banyak sekali ratusan. Jadi itu kita sinyalir, karena di sini akan buka pelabuhan umum dan ada kawasan berikat Nusantara mau bukan pabrik-pabrik, itu butuh hampir 3.000-5.000 pegawai. Nah mungkin saja ada oknum yang sengaja biarkan ini rumah susun terbengkalai supaya begitu pabrik ini sama dermaga ini jadi, mereka kan butuh perumahan, bisa disewakan dengan harga mahal, bisa dijual mungkin.
Makanya dibiarkan 2 tahun bilang alasannya selalu pada kami tidak laku, tidak ada yang mau tinggal, tidak mau tinggal. Kita buka laut kasih bus, siapa yang mau tinggal berebut, sampai kurang unit sekarang. Berebut mau tinggal kok. Makanya kemarin saya tungguin, saya pikir mungkin saya minggu tidak datang kan. Saya tungguin sampai jam 9 malam lewat. Saya waktu pergi sore meninjau pelabuhan itu dari Marunda sampai ke Muara Baru dengan kecepatan 30 knot saja ya. Itu hanya 17 km kira-kira jaraknya itu. 25 menit sudah sampai. Jadi kalau nanti ada buka jalur Muara Baru ke Marunda, tinggal daerah ini itu sebelah jalan kaki langsung BKT. BKT pelabuhan tunjukin pelabuhan di Muara. Ada jalan untuk inspeksi itu kanal. Kalau ada darurat kita pakai ambulan langsung sampai ke rumah sakit umum daerah yang Duren Sawit. Jadi ini tempat yang menyenangkan, begitu luas. Saya kira datanglah liput. Semalam saya jam 9 sudah marah besar semalam. Lihat kondisi seperti ini. Orang tua miskin-miskin, janda-janda udah bilang, Pak saya udah daftar di tahun 2011 Pak, nggak pernah diladenin Pak. Alasannya penuh. Lapor sama kita bilang tidak ada yang mau tinggal kan. Kan itu selalu bilang Marunda tidak ada yang mau. Siapa yang bilang tidak ada yang mau? Kurang banyak. Mau bangun lagi kita. Di kawasan Marunda itu? Iya bagus kawasannya, udara semua. Terus kita mau minta Ancol lihat bikin pantai publik depan KBN itu. Sekarang aja udah turis datang dari Bekasi naik perahu. Motor-motor ramai sekali sore-sore di sana. Pak, jadi gimana nih Pak? Masih banyak yang bertahan di pengungsian Pak, warga penjaringan. Akan diajak lagi nggak? Pak, nanti kita sosialisasi. Jadi nggak bisa ada hantar promo semua. Misalnya orang udah 3 lantai, kita resmikan 3 lantai, tapi harus bayar pemutihan. Ya. Pak, memang mau ada alat Pak Gubernur sudah jawab itu. Kalau audit bangunan.